Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Valentina. Saya dari kelas PAIL dalam PAB UKI Ulinuha tahun 2020. Saya dalam kelompok Hasim Musyadi atau kelompok 6 akan mencoba mereview tentang materi-materi yang diberikan oleh pemateri dalam rangka penerimaan anggota baru UKI Ulinuha. Guna juga untuk memenuhi tugas saya, karena saya kemarin pada hari Minggu tidak bisa follow up atau berkumpul karena saya mengikuti ospek jurusan PAI tahun 2020. Oke, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan materinya, saya akan membacakan visi dan misi UKM UKI Ulinuha IAIN Ponorogo. Visinya yaitu sebagai organisasi yang bertekad membangun potensi insan Islami yang berwawasan luas dalam bidang imtek, dan kesenian Islam. Misinya adalah 1. Menciptakan hubungan keluarga besar UKM UKI Ulinuha yang komunikatif, harmonis, dan agamis. Yang kedua, bersinergikan hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal alam. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan skill dan potensi anggota UKM UKI Ulinuha khususnya dan mahasiswa IAIN Ponorogo pada umumnya melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Yang keempat yaitu meningkatkan dan menyeimbangkan jiwa akademis dan organisatoris. Oke, langsung saja materi yang pertama yaitu materi yang disampaikan oleh Kang Yusron Ihza, yaitu materi keukian. Materi pertama dibawakan oleh Kang Yusron Ihza. Beliau adalah Ketua UKM UKI Ulinuha pada tahun 2017 sampai 2018. Pada materi ini, Kang Yusron membawakan materi dengan tema keukian. Nah, langsung saja ke materinya. UKI pada zaman dahulu, pada tahun 1999 bergabung dengan UKM Seni Budaya. Pada masa itu, UKI bernama IKMA atau Ikatan Qori-Qoriah Mahasiswa. Pada tahun 2001, IKMA tidak ada ruang untuk mengapresiasikan bakatnya karena dominan pada tahun 2001 kesenian campur sari. Nah, pada tahun 2001, LDK atau Lembaga Dakwah Kampus banyak yang protes. Pada akhir tahun 2002, awal tahun 2003, semua UKM vakum tidak beroperasi sama sekali. Nah, waktu itu kan vakum, maka teman-teman LDK berusaha untuk mencetuskan hal-hal yang baru. Kemudian muncullah nama UKI pada tanggal 22 April 2002. Yang ketua pertamanya yaitu diketuai oleh Bapak Zunaidu Muhaimin. Nah, terdapat ketua UKI yaitu Bapak Mahfud yang sekarang menjadi anggota DPR RI. Pada masa itu, devisi-devisnya sangat minim sekali. UKM UKI Ulinuha sekarang masih berumur 17 tahun. Biasanya milad UKI Ulinuha dilaksanakan di akhir tahun, bukan pada tanggal berdirinya, karena juga memperhatikan kalender dari kampus pada zaman dahulu. Untuk menjadi ketua UKI Ulinuha biasanya pada semester 6-7 dan telah aktif anggota selama 3 tahun. Tapi pada zaman sekarang, dimulai dari angkatan Bapak Irfan Setiono, semester 4 sudah bisa menjadi ketua UKM UKI Ulinuha. UKI Ulinuha merupakan kegiatan kemahasiswaan yang sangat berbeda dengan UKM lainnya, karena peminat UKI Ulinuha itu sangat banyak dibandingkan UKM lainnya. UKM Ulinuha mendapatkan dana 18 juta dari pihak kampus dalam 1 tahun. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang logo UKM Ulinuha. Yang pertama, UKM Ulinuha atau RM IAIN Ponorogo memiliki lambang yang terdiri dari unsur-unsur dengan inti pengertian. Yang pertama, bentuk lambang adalah garis lengkung membentuk 5 sudut melambangkan sila dari Pancasila. Yang kedua, kubah masjid melambangkan keislaman. Yang ketiga, buku yang terbuka melambangkan kecintaan pada keilmuan. Yang keempat, teks Ulinuha melambangkan cita-cita mulia. Yang kelima, 2 bintang melambangkan kejayaan. Yang keenam, warna hijau melambangkan kedamaian. Warna kuning melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa, dan warna putih melambangkan kesucian.
Nah, kita beranjak kepada materi yang kedua, yaitu materi debat dari Bapak Khairul Nur atau dengan tema Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Khairul Nur. Awal aswaja terdiri dari 3 kata, yaitu dari kata ahlun yang berarti keluarga, dari kata sunnah yang berarti kebiasaan, dan yang terakhir dari kata jamah yang berarti kelompok. Aswaja identik dengan ke-NU-an, tetapi aswaja itu bukan hanya NU saja, tapi yang lainnya juga. Akan tetapi ada yang membedakan, yaitu kalau NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah. Aswaja bukan lahir di Indonesia, akan tetapi sudah ada sejak zaman Nabi. Yang membedakan adalah aswaja Arab dengan aswaja Indonesia. Tokoh-tokoh aswaja. Sebelumnya kita mau mendefinisikan beberapa pengertian ilmu. Yang pertama yaitu akhlak. Akhlak berarti keyakinan, dengan tokoh yaitu Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang kedua yaitu syariah yang berarti hukum. Ada 4 mazhab, dan yang terakhir yaitu tasawuf, yaitu membahas kebersihan dengan dalam hati atau batin, dengan tokoh Al-Ghazali dan Al-Jumaidi. Tokoh-tokoh aswaja. Tokoh-tokoh aswaja dalam ilmu akhlak yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari, syariah Imam Syafi'i, tasawuf Imam Ghazali. Intinya jiwa yang memiliki aswaja memiliki pandangan yang mendalam dalam akidah, memiliki akhlak budi pekerti yang bagus. Oke, materi yang terakhir yaitu materi dari Kang Busro, yaitu keorganisasian. Dalam materi ini Kang Busro tidak menyampaikan begitu banyak tentang materi keorganisasian menurut beliau, karena materi keorganisasian itu sudah familiar, sudah diterima oleh banyak orang. Nah, langsung saja ke materinya, yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang di dalamnya terdapat struktur di dalamnya dan memiliki visi dan misi dan berusaha mewujudkan bersama. Nah, ciri-ciri organisasi yaitu yang pertama ada anggota, jelas. Yang kedua yaitu identitas. Yang ketiga ada leader atau pemimpin. Yang keempat yaitu ada manajemen. Dan yang kelima adalah kepercayaan. Maksud kepercayaan yaitu kepercayaan anggota terhadap pemimpinnya. Nah, leader aktif. Leader aktif itu ada 3, yaitu menjadi leader atau pemimpin itu ada 3 aspek. Yang pertama yaitu dari genetika, yang kedua dari perkembangan atau diberikan kesempatan, dan yang terakhir dari pendidikan dan pelatihan. Nah, sebelum saya menutup, saya termotivasi sekali dengan kata-kata dari Kang Busro, yaitu begini. Beliau menyampaikan, jika sekarang saya menjadi penerima materi, nah kelak saya akan harus menjadi pemateri. Nah, itu sangat memotivasi saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekian dari saya atas pemaparan saya tentang materi UKM Ukhulineha yang diberikan pada BAB tahun 2020. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.